sejati. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan tubuhku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Selamat bergabung Bapak Ibu yang baru bergabung. Saya mengajak kita semua untuk kita memuji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mau menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Mari Roh Kudus, datanglah, datanglah. Jamah setiap jiwa-jiwa yang masuk ke live room ini. Roh Kudus, kami merindukan Engkau, kami membutuhkan Engkau. Roh Kudus, mari datanglah, lawat setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini. Mereka yang sedang mengalami kekeringan hati, dipuaskan oleh kasih-Mu. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai beribadah yang sejati. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ya, selamat bergabung Bapak Ibu semua. Kakak Maida Lena, selamat bergabung. Kakak Julita, Kakak Rosalina, ya selamat bergabung. Kakak Nen Yati. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus, mari datanglah, jamah setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Kau. Shalom Kakak Pingping, selamat bergabung Kakak Tika. Ya Roh Kudus, mari Kau jamah setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini, yang haus dan lapar, dipuaskan oleh kasih-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Shalom, selamat bergabung Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Ya, kita mau menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus, mari datanglah jamah setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini. Puaskan hati yang lapar, yang haus akan Engkau, Roh Kudus. Mari datang jamah setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini. Mereka yang berbeban berat, bebannya dilepaskan demi nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamah mereka yang sedang khawatir dibebaskan oleh darah Yesus. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kemarin kita sudah share tentang hati Bapa ya, hati Bapa yang murah hati. Tentang Bapa kita yang di surga yang sangat kaya, yang pencipta segala sesuatu, yang sangat murah hati, yang sangat mengasihi kita anak-anaknya. Dan hari ini kita mau lanjut belajar tentang apa sih yang Bapa kita yang di surga itu yang mau berikan kepada kita, ya, yang sesungguhnya sudah memberikan kepada kita, dan bagaimana cara kita untuk mengaksesnya. Kita mau sama-sama belajar ya. Bapa, ku
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Oke, Bapak Ibu, sudah pukul 4:13. Mari kita sama-sama berdoa ya. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di live room ini. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau sudah menjamah setiap pribadi yang ada di live room ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang membuka setiap hati kami, segala kuasa-kuasa yang menghalangi setiap anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menerima kebenaran firman-Mu, yang hendak mengganggu konsentrasi kami, yang hendak mencuri firman-Mu saat ini. Hamba-Mu perkatakan hancur patah oleh darah Yesus. Allah Roh Kudus, kuasailah live room ini, kuasailah, bertahtalah di live room ini, dan berbicaralah lewat hamba-Mu ini, demi nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Sambil menunggu sebentar ya, Bapak Ibu boleh bantu share, boleh bantu tap-tap layar. Kita sama-sama mau melayani Tuhan ya, dengan cara bantu tap-tap layar, bantu share. Ya, shalom semuanya, Kak Pimping, Kak Yawar, ya Kak Calvin, selamat bergabung. Oke. Hari ini kita mau membahas tentang apa sih yang Bapa kita di surga itu sudah berikan kepada kita, ya, dan bagaimana cara kita untuk mengaksesnya. Ya, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita ya mempelajari kebenaran firman Tuhan ya. Kemarin kita sudah share tentang perumpamaan anak yang hilang di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saat ini saya ingin lebih menekankan, menyoroti apa yang Bapak kita punya itu, yang sesungguhnya sudah diberikan kepada kita ya. Yang pertama, kita sudah membahas kemarin tentang kerajaan ya. Tuhan itu adalah raja. Dia raja di atas segala raja, dan Dia adalah Bapa kita. Bapa kita yang raja di atas segala raja itu ya mewariskan kepada kita. Ya, kepada siapa lagi? Ya tentunya kepada anak-anaknya, betul? Ya, masa kekuasaannya, kerajaannya diwariskan kepada panglimanya gitu ya. Ya, kepada mungkin menterinya enggak ya, walaupun menteri, walaupun panglima, walaupun kekuasaannya tinggi, tetap saja kalau kerajaan itu diwariskan kepada anak-anak raja. Nah, Bapak, Ibu, dan saya adalah anak-anak raja. Kitalah yang mewarisi kerajaannya. Oleh sebab itu, kenapa doa Bapa kami berdoa seperti apa? Datanglah kerajaanmu ya di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan itu diwariskan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, nah apa hubungannya dengan saya? Saya yang lagi sakit gitu ya. Mungkin ya ada di antara Bapak Ibu yang lagi sakit, yang lagi susah. Nah, apa hubungannya dengan saya? Kesannya terlalu wah gitu, terlalu tinggi kerajaan. Tetapi sesungguhnya memang seperti itulah ya yang Tuhan wariskan kepada kita. Shalom, selamat bergabung Ibu Esther. Terima kasih sudah bergabung. Yang diwariskan kepada kita adalah kerajaan. Nah, sebagai anak-anaknya, tugas kita adalah menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Menghadirkan Tuhan, yakni yang sebagai raja di atas segala raja, untuk memerintah. Kemarin saya udah share sedikit ya tentang memerintah
lewat kehidupan kita terlebih dahulu, kemudian lewat rumah tangga kita, keluarga kita, usaha kita ya. Yang pertama itu ya saya ulas sedikit supaya Bapak Ibu nyambung yang kemarin gak ikutan ya. Nah yang kedua apa? Yang kedua Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasanya ya. Ketika Adam pertama kali diberikan kuasa oleh Tuhan, Tuhan berkata apa? Di kitab Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita sudah diberikan kuasa. Namun ketika Adam itu jatuh, dia memberikan kekuasaan itu kepada iblis ya. Tetapi Adam yang terakhir yakni Kristus sudah mengambil kembali kuasa itu dari tangan setan iblis. Dan kita anak-anaknya ya sudah menerima kuasa itu dari Tuhan. Ya, kitab Bapak Ibu bisa membaca dari kitab Efesus ya. Saya tidak akan membahas lebih banyak lagi karena kemarin saya sudah bahas, saya hanya refresh sedikit supaya Bapak Ibu yang gak ikutan kemarin bisa nyambung ya. Dan yang ketiga ya, apa yang Tuhan berikan? Tuhan memberikan kita hikmat. Iya dong, kalau disuruh berkuasa, menguasai seluruh bumi ini ya, menguasai burung-burung di udara, ya ikan-ikan di laut, menguasai segala yang merayap di bumi. Kalau gimana menguasainya ya? Hikmat pun sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mohon maaf ya kalau ada gangguan internet, saya harap semuanya bisa terberkati, masih bisa mengikuti ya. Jadi Tuhan sudah memberikan kita hikmat. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi dikatakan oleh Dia, yakni Kristus, kamu, yakni Bapak Ibu dan saya berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya. Jadi Kristus itu sendiri adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Jadi firman Tuhan itu sebetulnya adalah hikmat Allah. Ya. Nah, hikmat Allah ini sudah diberikan kepada kita. Tergantung dari Bapak Ibu dan saya, apakah kita mau mempelajarinya, apakah kita mau merenungkannya dan menghidupinya dalam kehidupan kita. Ya, tadi Tuhan sudah memberikan apa kepada kita? Yang pertama apa? Kerajaannya ya. Kerajaan di mana Tuhan memerintah dan kita adalah anak-anak raja. Kita juga diperintahkan untuk memerintah di bumi ini. Kalau Bapak Ibu sudah dikasih mandat untuk memerintah, ya saya nggak tahu Bapak Ibu saat ini kondisinya seperti apa. Mungkin masih ada sakit penyakit di dalam tubuhmu. Engkau sudah diberikan kuasa untuk memerintahkan sakit penyakit itu keluar dari hidupmu. Mungkin Bapak Ibu masih mengalami ya jajahan, tanda kutip ya, dijajah iblis setan. Dijajah itu bentuknya seperti apa? Bentuknya ya, misalnya ada masalah yang gak selesai-selesai. Misalnya bertahun-tahun gak selesai-selesai, itu bentuk penjajahan dari iblis setan ya. Atau misalnya ada kegagalan yang gagal terus hidupnya, itu bentuk penjajahan dari musuh kita. Ya, kita sudah diberikan kuasa untuk mengusir semuanya itu ya. Mengalahkan bukan hanya saja burung-burung di udara, karena kemarin saya sudah bahas sedikit ya. Burung-burung di udara itu adalah simbolik karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging ya. Musuh-musuh kita itu adalah pemerintah secara spirit, secara roh. Penguasa-penguasa kerajaan-kerajaan, bukan bangsa-bangsa ya yang ada darah dan daging, tapi secara roh itu ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu di udara. Mereka itulah yang tugasnya mencuri, membunuh, membinasakan anak-anak Tuhan. Ya. Nah, perjuangan kita adalah melawan mereka.
kita memberlakukan kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Ya, memberlakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib menjadi kemenangan kita. Karena kita anak-anaknya itu bukan hanya ditebus untuk masuk surga. Enak ya kalau gitu, langsung aja ya, udah ditebus langsung pulang ke surga. Karena di surga tidak ada air mata, di surga tidak ada kekurangan ya. Betul? Betul apa betul? Ya, kita itu ditebus, diselamatkan bukan hanya untuk masuk surga, tetapi kembali lagi ke mandat awal. Mandat awal yang tadi saya bacakan apa? Beranak cuculah, bertambah banyak, bermultiplikasi ya, kalau berlipat ganda kalau dalam bahasa New King James Version-nya. Dan berkuasalah. Ya, itu kita disuruh kembali ke mandat awal. Karena Tuhan Yesus sudah memenangkan kembali kuasanya itu dan sudah memberikan kepada kita anak-anaknya untuk berkuasa. Berkuasa atas sakit penyakitmu, berkuasa atas kegagalanmu, berkuasa atas hutang pihutangmu, berkuasa ya atas setiap masalahmu. Bapak Ibu sudah diberikan kuasa, bangkitlah. Nah, sebentar nanti saya akan share bagaimana caranya supaya kita bisa mengakses semuanya itu ya. Kemarin saya ada bahas sedikit, cuman belum terlalu detail. Jadi hari ini saya bahas kembali. Dan selanjutnya apa? Kemuliaan. Oh, saya kembali lagi kepada hikmat. Masih ingat bagaimana Salomo diberkati secara luar biasa karena dia meminta apa? Meminta hikmat kepada Tuhan. Dan hikmat itu sudah diberikan kepada kita ya lewat firman Tuhan. Nah, bagian kita adalah untuk menggali firman Tuhan dan menghidupinya ya. Yang keempat, saya mau sharekan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah kemuliaan. Namanya juga anak-anak raja, betul? Ya, rajanya dipenuhi dengan kemuliaan, anak-anaknya juga iya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar di kitab Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa saya tidak akan membagi kemuliaan saya. Itu berbeda konteksnya ya. Ketika Tuhan yang mengerjakan perbuatan-perbuatan mukjizat, perbuatan-perbuatan besar. Nah, saat itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pekerja-pekerjanya, kita harus mengembalikan kembali segala kemuliaan itu kepada Tuhan. Karena bukan kita yang ngerjain kan, Tuhan yang ngerjain. Tetapi di sini ya, kita mau belajar di Perjanjian Baru bagaimana Tuhan ingin rindu membagikan kemuliaannya bersama dengan kita. Dikatakan di Kolose 3 ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun, ya kamu, yakni Bapak Ibu dan saya akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Ya, Tuhan kita itu dahsyat. Bapa kita yang di surga itu sangat murah hati dan sangat mengasihi kita. Roma 8 ayat 3 ya. Dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya apa? Kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, betapa Tuhan kita itu sangat baik dan murah hati kepada kita anak-anaknya. Dan yang terakhir, Tuhan ya, Bapa kita yang di surga sudah memberikan kepada kita semua berkat-Nya. Dikatakan di Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita sudah diberikan semua berkat-berkat rohani itu. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir, ya kan itu kan berkat rohani. Saya saat ini yang di depan mata saya lagi butuh, saya nggak punya, misalnya saya nggak punya uang. Nah, sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu berpikir ya, sekarang apa yang ada ini, apa yang kelihatan ini ya, misalnya botol minum ini, misalnya meja, misalnya tanah ya,
bumi, lautan diciptakan oleh apa? Diciptakan dari yang tidak kelihatan atau dari yang kelihatan? Sekarang saya tanya, Tuhan kelihatan apa enggak? Yang menciptakan kita ini semua ini kelihatan apa enggak oleh mata jasmani? Enggak kan? Nah, demikian pula segala sesuatu yang kita butuhkan itu diciptakan dari yang tidak kelihatan, dari yang rohani. Nah, sekarang dikatakan apa? Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan sebetulnya sudah di sini dikatakan telah mengaruniakan, berarti kita sudah diberikan semuanya kepada kita. Nah, sekarang yang paling penting, kita tadi kan sudah mendengar semuanya ya. Apa saja yang Bapak kita yang di surga sudah berikan kepada kita. Yang paling penting bagaimana cara kita untuk mengaksesnya. Ya, yang pertama, tentu saja yang pertama apa? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, bagaimana mungkin kita bisa mengakses segala sesuatu yang Bapa kita punya kalau kita tidak menjadi anaknya? Ya, caranya menjadi anaknya, kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita akan diterima menjadi anak-anaknya. Ya, saya bacakan di Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, di kitab Galatia 3 ayat 27 berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi yang pertama tadi apa? Percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua apa? Kita harus dibaptis. Dibaptis bukan hanya secara jasmani ya, yang biasa secara seremonial kan kita di gereja-gereja ketika kita menerima Tuhan Yesus. Kita mau dibaptis, tetapi yang ditekankan di sini itu kita mengenakan Kristus, baptisan secara hati, secara rohani. Arti baptisan itu sendiri adalah pertobatan ya. Ketika kita mau bertobat dari segala dosa-dosa kita. Ya, itu caranya bagaimana kita mengakses segala sesuatu yang Bapa kita di surga sudah berikan kepada kita. Yang kedua apa? Oh, sorry, tadi yang kedua udah ya. Yang ketiga adalah menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Kenapa ini penting? Karena Tuhan tidak akan mewariskan ya janji-janjinya kepada anak-anak yang masih rohani, maksud saya yang masih secara rohani itu masih kanak-kanak. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Misalkan ya Bapak Ibu punya rumah, punya mobil ya. Dan Bapak Ibu punya anak yang masih umur 5 tahun misalnya. Apakah Bapak Ibu akan mewariskan rumah Bapak Ibu itu, mobil Bapak Ibu itu, memberikannya kepada anak Bapak Ibu? Walaupun anak Bapak Ibu itu ya seneng banget misalnya main mobil-mobilan. Apakah Bapak Ibu akan memberikan kunci mobil itu kepada anak umur 5 tahun untuk mengendarai mobil itu? Tentu tidak kan? Kenapa? Ya enggak lah, masih kecil gitu ya, belum bisa, itu kan membahayakan anak kita. Nah, demikian pula dengan Bapa kita yang di surga, tidak akan mewariskan ya kuasanya ya, tadi hikmatnya kepada anak-anaknya yang belum dewasa. Ya, untuk kedewasaan itu sendiri kita ini butuh belajar mengenal Tuhan kita. Nah, kalau kita belum mengenal Tuhan kita, bagaimana mungkin hikmat itu bisa turun atas kita? Tadi kan saya ada bahas bahwa Bapa kita yang di surga memberikan hikmat, telah memberikan hikmat, bukan belum ya, telah lewat firman-Nya.
tadi kita udah baca bahwa semuanya hikmat itu diberikan di dalam Kristus, dan Kristus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Bagaimana mungkin kita, ya anak yang baru percaya, misalnya kita baru menerima Tuhan Yesus, kita langsung memiliki semua hikmat dalam pengenalan akan Tuhan? Enggak, yaitu proses, kita harus belajar firman-Nya. Dan caranya bagaimana ya? Caranya ya mau nggak mau, ya tadi saya udah bagikan, mau nggak mau kita harus meluangkan waktu untuk mengenal Allah kita lewat doa-doa, lewat penyembahan, lewat belajar akan firman. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengakses segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh. Karena orang-orang yang dewasa secara rohani bukan hanya saja dia mengenal Tuhan secara ilmu pengetahuan ya, secara firman. Kan banyak kan anak Tuhan, banyak orang percaya yang mengenal firman Tuhan. Tetapi yang dibutuhkan lebih daripada itu adalah ketika kita mau menundukkan keinginan-keinginan kita tunduk di bawah firman-Nya. Kita mau dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin oleh keinginan daging kita, ya, oleh nafsu kita, keegoisan kita, tetapi dipimpin oleh firman-Nya. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua membuka Roma 8 ayat 13-14. Mereka yang dipimpin oleh Roh itu yang seperti apa? Saya bacakan ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ya, di sini firman Tuhan jelas sekali mengajarkan kepada kita siapa sesungguhnya anak-anak Allah. Karena semua orang bisa mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Dan semua orang bisa mengaku anak-anak Allah. Tetapi firman Tuhan di sini jelas mengatakan siapa itu adalah anak-anak Allah. Siapa itu? Mereka yang dipimpin oleh Roh Allah. Ya, mereka yang dipimpin oleh firman-Nya. Mereka adalah anak-anak Allah dan merekalah yang bisa mengakses segala sesuatu yang Bapa kita sudah berikan kepada kita. Ya, sekarang saya mengajak Bapak Ibu rame-rame, mari kita mau menjadi anak-anak Allah sungguhan. Lah, kok bisa? Emang ada anak-anak Allah bohongan ya? Ya, firman Tuhan katakan mereka lah yang dipimpin oleh Roh Allah. Mereka adalah anak-anak Allah. Ya, ya, bagi Bapak Ibu yang mau mengakses apa tadi yang saya sudah bagikan di awal. Yang pertama kerajaannya ya. The kingdom of God ya, kerajaannya. Yang kedua apa? Kuasanya. Kuasanya, kalau Bapak Ibu melihat saya nengkang-nengking setan gitu ya, melepaskan berkat kesembuhan, itu adalah kuasanya ya. Melepaskan berkat Tuhan, bahkan berkat Tuhan secara finansial juga ya, itu adalah kuasanya. Kita butuh kuasa ya, dan itu sudah diberikan kepada kita. Yang ketiga tadi apa? Bapak Ibu masih hafal? Yang hafal tuliskan, ketik di komentar ya apa saja yang tadi saya bagikan. Bapak Ibu boleh catat. Yang pertama tadi apa? Saya mau refresh. Kuasa, saya bacakan lagi ya. Yang pertama tadi kuasa, kerajaan, kuasa, kemudian hikmatnya, keempat kemuliaan, dan kelima apa? Semua berkat rohani sudah diberikan kepada kita. Ya, dan cara mengaksesnya tadi apa? Percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dibaptis. Dibaptis bukan hanya secara jasmani tetapi secara hati. Artinya kita meninggalkan semua dosa-dosa kita dan bertobat ya. Yang ketiga, tumbuh menjadi anak-anak
Tuhan yang dewasa, karena mereka yang dewasa lah ya yang akan menerima, yang bisa mengakses semuanya itu ya. Yang keempat tadi apa? Dipimpin oleh Roh ya. Karena hanya anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Tuhan, yakni yang dipimpin oleh firman-Nya, merekalah anak-anak Tuhan sungguhan sejati ya. Oke. Pembahasan firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya Bapak Ibu semua terberkati dan kita bukan hanya mau mengerti, mengenal firman-Nya, tetapi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena bukan hanya firman Tuhan yang kita ketahui yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menolong kita, yang bisa membuat mukjizat di dalam kehidupan kita. Tetapi lebih dari itu adalah firman Tuhan yang dilakukan. Itulah yang akan membawa terobosan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Oleh sebab itu, mari saya akan berdoa bagi Bapak Ibu, minta pertolongan Roh Kudus karena kita sendiri nggak akan mampu melakukannya. Ya, mari kita berdoa dan sebentar saya akan membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit untuk bisa didoakan. Bapak Ibu yang sakit bisa tulis di komentar sakitnya apa dan bisa klik tombol tamu. Jadi saya bisa undang naik ke atas untuk didoakan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau boleh taburkan lewat hamba-Mu ini. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong memateraikan firman-Mu ini dalam setiap jiwa dan roh, setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, sehingga bukan saja kami mengetahui kebenaran firman-Mu ini, tetapi Roh Kudus, mari kiranya Engkau menolong setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga sungguh setiap janji-janji-Mu itu boleh tergenapi dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang mendatangkan kerajaan-Mu di bumi seperti di surga, dalam keluarga kami, dalam keuangan kami, dalam karir kami, dalam usaha kami, seperti di surga. Kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami, dan kami juga menjadi anak-anak-Mu yang berkuasa, kembali menerima mandat-Mu yang awal ketika Engkau sudah memberikannya kepada Adam. Dan kami menjadi anak-anak-Mu yang dipenuhi dengan hikmat-Mu, dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, menyinarkan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami, memanifestasikan kerajaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dan saat ini hamba-Mu mau berdoa bagi setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini. Bapa di surga, mohon berkat-Mu atas setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini. Saya melepaskan berkat atas Bapak Ibu semua. Roh Kudus, mari datang, lawat setiap hati yang ada di live room ini. Mereka yang sedang khawatir, mereka yang sedang cemas, mereka yang sedang takut. Saya usir semua roh ketakutan, roh kecemasan. Saya usir semua demi nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu mengalir menjamah setiap hati. Sukacita-Mu, roh sukacita mengalir menjamah setiap jiwa-jiwa yang ada di sini. Roh sukacita, roh kasih-Mu, roh damai sejahtera-Mu menguasai setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini. Dan berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan atas setiap Bapak Ibu semua, atas kehidupan-Mu, atas rumah tangga-Mu, atas keluarga-Mu, atas usaha-Mu, atas karir-Mu, atas masa depan-Mu. Diberkati Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung ya sampai akhir acara.
Nah, Bapak Ibu yang sakit boleh tuliskan di komentar sakitnya apa, jikalau mau didoakan ya, saya akan undang naik ke atas. Ya, sambil ya shalom Kakak Evi, shalom Kakak Medalena, terima kasih ya sudah gabung. Ya, Kakak Sambal Unyil, selamat bergabung, terima kasih. Ya, Kakak Triswol, ya saya sambil sapa-sapa ya. Kakak Brilian, shalom. Ya, terima kasih sudah bergabung semua. Kakak Mitse, terima kasih sudah share live-nya. Kakak Sumiati, ya salam kenal semuanya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Kakak Abu, ya selamat bergabung semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Kakak Yanti, terima kasih ya sudah follow. Bapak Ibu yang baru bergabung boleh di follow. Jadi besok-besok Bapak Ibu bisa gabung juga ya. Kalau saya live ada notifikasinya, ada pemberitahuannya. Saat ini Bapak Ibu yang baru bergabung mungkin ya saya mengucapkan selamat bergabung. Firman Tuhan sudah selesai dibagikan. Saat ini saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sedang sakit untuk bisa didoakan, untuk bisa diundang naik ke atas untuk didoakan. Kalau kemarin-kemarin Tuhan sudah melakukan banyak mukjizat ya. Tidak ada yang mustahil. Pagi hari ini juga Tuhan melakukan mukjizat yang sama. Namun sebelumnya saya akan membagikan beberapa hal ya yang biasanya menghalangi kesembuhan, yakni bukan kuasa Tuhan kurang berkuasa. Karena kalau yang sakit kanker juga dijamah Tuhan, sakitnya hilang. Yang sakit tumornya bisa rata ya. Dan ya ada yang sudah dibuktikan secara medis juga kalau tumornya di dalam yang nggak kelihatan hilang. Dan yang stroke juga bisa jalan. Itu membuktikan bahwa Allah kita itu tetap berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya ya lewat doa-doa di pelayanan ini. Nah, bukan juga karena saya yang mendoakannya ya, jelas sekali bukan. Karena saya nggak bisa apa-apa. Tetapi semuanya karena kuasa Tuhan. Tetapi yang biasanya menghalangi kesembuhan kita adalah yang pertama, ada dosa-dosa yang belum kita selesaikan, yang belum kita akui di hadapan Tuhan, karena butuh kerendahan hati untuk mengakui dosa-dosa kita itu ya. Yang kedua, kita belum hidup di dalam pertobatan, jadi ya belum diakui, belum mau bertobat ya, masih mau hidup di dalam dosa. Biasanya itu yang memblok kuasa Tuhan ya. Yang ketiga, ketika kita ada kepahitan hati, kita belum melepaskan pengampunan, karena firman Tuhan katakan apa? Jikalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah pada kita, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Dan yang keempat apa? Ketika kita nggak beriman, ketika kita nggak percaya bahwa Tuhan tidak sanggup menyembuhkan kita, atau kita kita meragukan kuasa Tuhan. Masih ingat cerita di mana Tuhan Yesus tidak dapat melakukan banyak mukjizat di asalnya sendiri, di tempat asalnya sendiri ya. Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Begitu mereka mendengar, siapa sih ini? Wah, mungkin mereka sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu banyak melakukan mukjizat. Tetapi ketika mereka bertanya, siapa ini? Oh, ini anak Yusuf loh. Anak Yusuf tukang kayu. Oh, langsung deh imannya begini ya. Dari yang udah tinggi langsung begini. Jadi mengapa Tuhan Yesus sendiri tidak bisa melakukan banyak mukjizat di tempat asalnya? Karena mereka tidak percaya ya. Jadi iman itu penting. Ya, saya sambil menjawab ya Kakak Parnipi. Ya, saya doakan Kakak Parnipi. Saya mendoakan sekarang, tetapi
kakak juga ya, ibu juga harus bangkit, berdoa, menjadi pendoa, syafaat sendiri, merebut apa yang setan curi dalam hidupmu. Ya setan kan bisa mencuri, misalnya mencuri lewat pihak ketiga ya kan, mencuri suami kan. Setan juga bisa mencuri keuangan, mencuri sukacita, mencuri damai sejahtera, mencuri kesehatan kita. Ya, saya bantu mendoakan di sini, tetapi tugas Bapak Ibu yang setiap hari berjuang di dalam doa. Karena peperangan itu kita harus sebagai pasukan. Saya mengajak Bapak Ibu semua bukan hanya sebagai anak-anak Tuhan, tetapi sebagai pasukan Kristus yang siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena Tuhan kita itu akan datang bukan untuk gerejanya yang loyo gitu ya, yang gak bisa apa-apa, tetapi untuk mempelainya yang kudus. Mempelai, namanya juga mempelai yang siap menerima kedatangan kekasihnya ya Tuhan kita. Oke, saya berdoa ya untuk Ibu Pangnipi. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Pangnipi. Belas kasihan-Mu turun atas rumah tangganya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Pangnipi dan suami. Hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu santet, belenggu-belenggu pelet, belenggu-belenggu sihir, hancur, patah atas rumah tangganya Ibu Pangnipi dan suami. Saat ini setiap roh-roh jahat, roh pelet, roh sihir, roh santet, roh guna-guna, saya hancurkan kuasanya, saya usir keluar demi nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kasih Tuhan atas Ibu Pangnipi dan suami, atas rumah tangganya. Kasih Tuhan mengalir, menjamah keluarga ini, mengembalikan hati suami kembali kepada istri, hati istri kembali kepada suami. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat, roh pemecah belah, kembali saya usir demi nama Tuhan Yesus. Keluar, tinggalkan rumah tangga ini demi nama Tuhan Yesus. Rumah tangga ini dimateraikan oleh darah Yesus, dilindungi, ditutup bungkus oleh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan yang menjadi pelekat, mempererat rumah tangganya Ibu Pangnipi dan suami. Dalam nama Tuhan Yesus tidak akan ada perceraian. Kuasa Tuhan menudungi Ibu Pangnipi dan suami dalam nama Tuhan Yesus. Ya Ibu Pangnipi, ada bagian kita juga ya yang harus kita lakukan. Ibu Pangnipi tetap melayani suami dengan baik ya. Jangan merespon apa yang suami lakukan itu dengan marah-marah. Tetapi kita mau belajar, Roh Kudus mampukan Ibu Pangnipi untuk bersikap lemah lembut, untuk mengasihi suami, untuk melayani bahkan lebih baik lagi ya Ibu Pangnipi ya. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan supaya bisa memenangkan suami kita dan keluarga kita ya. Oke. Oh itu ada yang, ya Bu Esther tadi ada mau bicara, silakan. Enggak kok. Oke. Cuma itu doa tadi. Oke, thank you. Nah, Kakak Gilang doakan istri saya yang selalu sakit-sakit operasinya semua. Ya Kakak Gilang kalau istrinya ada di sini boleh saya undang naik ke atas ya. Karena kadang kalau diundang naik ke atas itu, kadang Roh Kudus yang akan mewahyukan kira-kira ada apa yang mengganjal kesembuhan ya. Ya saat ini saya doakan aja ya untuk istrinya Pak Gilang. Bapak di surga, mohon belas kasihan-Mu atas istrinya Pak Gilang saat ini. Darah Yesus yang ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya. Istri dari Pak Gilang, hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk, sakit, penyakit, belenggu kutuk, dosa, belenggu santet, belenggu kiriman, sihir, hancur, patah atas istrinya Pak Gilang.
Darah Yesus bebaskan engkau. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah membebaskan engkau. Segala sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan hatinya juga Tuhan. Mohon Roh Kudus jamah kesembuhan hatinya. Roh luka batin keluar demi nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir atas hatinya, atas tubuhnya, atas jiwanya, bahkan atas rohnya. Kesembuhan mengalir, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir atas istrinya Pak Gilang demi nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya. Oke, kalau begitu saya masih membuka kesempatan ya bagi Bapak Ibu yang sakit untuk didoakan. Bapak Ibu bisa tuliskan di komentar sakitnya apa dan saya akan undang naik ke atas. Shalom Kakak Estina, nggak apa-apa. Tadi kita sudah membahas merincikan ya. Kemarin memang saya sudah membahas tentang Bapak kita yang di surga itu sangat kaya raya dan sudah mewariskan berkat-berkatnya ya. Banyak sekali yang sudah diwariskan kepada kita. Nah, hari ini saya membahas detail apa saja yang diwariskan. Gak apa-apa Kakak Estina, saya oke ya, gak apa-apa. Jadi tadi saya sudah membahas yang pertama apa? Kerajaan, yang kedua kuasa, yang ketiga hikmat, yang keempat kemuliaan, yang kelima semua berkat ya sudah diberikan kepada kita. Dan tadi saya membahas apa? Bagaimana cara kita mengakses semuanya itu secara lebih detail. Bapak Ibu yang ikut boleh tulis di komentar ya. Yang sudah ikut tulis di komentar apa itu, apa saja itu tadi. Ya, terima kasih ya Kakak Estina. Apa saja itu? Yang pertama tadi percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ya. Saya sambil menunggu Bapak Ibu yang sakit yang mau didoakan boleh tuliskan di komentar. Saya akan undang ya sambil saya bahas lagi yang tadi saya bagikan supaya Bapak Ibu ingat melotok gitu ya. Yang kedua apa? Dibaptis bukan secara jasmani saja tetapi secara rohani, secara hati. Baptisan itu lambang pertobatan dari dosa-dosa kita. Kita mau meninggalkan semua dosa-dosa kita. Yang ketiga apa? Menjadi dewasa secara rohani. Karena Bapak kita tidak akan mewariskan sesuatu yang kita belum siap ya. Sama halnya seperti kita tidak akan mewariskan sesuatu yang besar kepada anak kita yang masih balita. Yang keempat apa? Menjadi menjadi anak-anak Tuhan yang dipimpin secara roh. Ya, karena firman Tuhan tadi katakan apa? Mereka yang dipimpin oleh roh, merekalah sesungguhnya yang menjadi anak-anak Tuhan. Jadi bukan mereka yang ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan. Ya, kan banyak orang tuh yang ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Mereka yang dipimpin oleh roh, merekalah sesungguhnya anak Tuhan. Roh itu apa? Ya, yang basic itu adalah firman Tuhan. Jadi mereka yang menundukkan dirinya terhadap firman Tuhan, merekalah sesungguhnya anak-anak Tuhan sejati, ya. Ya, itulah caranya, bagaimana cara kita mengakses apa yang Tuhan Bapa kita di surga sudah berikan kepada kita. Oke, saya masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit untuk didoakan. Boleh tuliskan di komentar, boleh klik tombol tamu. Saya masih membuka kesempatan. Ya Kakak Meliana, percaya, dibaptis bukan hanya secara jasmani tetapi secara rohani, yakni pertobatan kita dari dosa-dosa kita ya, tumbuh dewasa
Dewasa itu ketika kita ya bergaul erat dengan Tuhan, belajar firman-Nya, mengenal Dia ya, sehingga hikmat-Nya itu diberikan kepada kita, kita dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Karena tadi dikatakan apa? Kristus adalah hikmat bagi kita. Hikmat, masih ingat bagaimana Salomo meminta hikmat, dan apa yang Tuhan berikan? Tuhan bukan hanya saja memberikan hikmat, tetapi kekayaan. Jadi tidak ada seorang pun yang lebih kaya dari Salomo sebelum Salomo dan sesudah Salomo, bayangkan. Dan hikmat itu adalah firman Allah. Nanti saya akan bagikan ya besok-besok supporting ayat-ayat firmannya, apa yang menunjukkan bahwa hikmat sendiri itu adalah firman Allah. Dan percuma bagi kita untuk mengetahui hikmat kalau kita tidak hidup di dalam hikmat itu sendiri. Karena yang menyelamatkan adalah bukan pengetahuan kita akan firman, tetapi yang menyelamatkan kita, yang menjadi terobosan bagi kehidupan kita, yang menjadi membuka jalan yang tertutup dalam kehidupan kita adalah apa? Firman yang dilakukan ya. Iblis setan itu nggak takut ketika kita tahu banyak akan firman Tuhan, karena orang Farisi juga ya tahu banyak akan firman Tuhan kan. Betul apa betul? Orang Farisi juga tahu lebih banyak mungkin daripada kita ya, daripada saya tentang firman Tuhan. Bahkan setan itu tahu lebih banyak, dia mengenal sekali firman Tuhan. Tetapi yang membedakan adalah yang menyelamatkan. Ya, setan gak selamat, setan masuk neraka. Padahal dia lebih kenal daripada kita firman Tuhan. Ya, bagaimana cara dia menghakimi kita kalau dia tidak mengenal firman Tuhan. Di kitab Wahyu dikatakan apa? Dia menghakimi kita, menghakimi anak-anak Tuhan siang dan malam. Di hadapan Tuhan, dihakimi supaya apa? Supaya kita dihukum, supaya si iblis setan itu bisa mencuri, membunuh, membinasakan hidup kita. Ya, nah bagaimana mungkin dia bisa menghakimi kita kalau dia tidak kenal firman Tuhan? Dia kenal firman Tuhan lebih banyak dibandingkan kita, tetapi dia nggak masuk surga, dia nggak selamat. Kenapa? Karena dia tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, kita, Bapak Ibu dan saya, kita mau sama-sama belajar menjadi pelaku-pelaku firman, karena firman itulah yang menyelamatkan kita ya. Ya, sesungguhnya Bapak Ibu yang baru bergabung, firman Tuhannya udah selesai saya bagikan ya. Saya hanya sebentar ya, ada gangguan di TikTok. Mohon maaf. Ya, saya hanya masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit untuk didoakan, untuk diundang naik ke atas. Saya sambil membaca komentar ya dari Kakak Ton Scorpio. Bantu doakan saya supaya cepat bertobat dari dosa-dosa yang penting Kakak Ton itu ada kemauan untuk bertobat, karena bertobat itu adalah keputusan ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum bisa keluar dari dosa, saya akan doakan. Itu Bapak Ibu itu istilahnya masih seolah-olah seperti dibelenggu oleh roh-roh jahat. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat secara spirit, kalau orang-orang masih hidup di dalam dosa, beda ya sama orang-orang yang sudah hidup benar, sudah berjalan di dalam kebenaran firman, cuman sekali-kali jatuh dalam dosa. Beda sama orang yang terus masih terbelenggu dalam dosa, mau keluar susah. Ya, saya harap Bapak Ibu paham ya bedanya. Nah, orang-orang seperti inilah masih dibelenggu oleh kuasa jahat, oleh roh-roh jahat kalau Bapak Ibu bisa melihat secara spirit. Nah, saat ini saya mendoakan ya Kakak Ton Scorpio. Saya berdoa untuk Kakak Ton Scorpio karena dosa itu ya, sesungguhnya kita sedang memberikan akses, istilahnya secara legal ya, secara hukum kita memberikan akses kepada si iblis setan itu untuk mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita. Kalau nggak kita, ya anak kita, cucu kita, atau masa depan kita nggak mau ya Kakak Ton Scorpio ya. Terima kasih untuk kerendahan hatinya. Saya akan berdoa untuk Kakak Ton Scorpio. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Kakak Ton Scorpio. Engkau tahu segala penyesalannya, Engkau tahu segala kerinduan hatinya.
Bapa yang di surga, Bapa yang maha kasih, ketika anak-anakmu mau datang dan bertobat, maka sama seperti perumpamaan anak yang hilang, maka engkau akan datang, berlari, menghampiri kakak Tuhan Scorpio saat ini, akan memeluk dia dan mengasihi dia. Itulah gambaran hati Bapa, hati yang mengasihi setiap anak-anaknya. Saat ini mohon belas kasihanmu atas kakak Tuhan Scorpio, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya kakak Tuhan Scorpio. Segala belenggu-belenggu dosa yang mengikat engkau saat ini, Roh Kudus, mari engkau hadir, hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu dosa atas hidupmu. Hancur, patah saat ini demi nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari engkau jamah kakak Tuhan Scorpio. Jamah, hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu kuasa jahat, kuasa gelap, roh jahat yang menguasai hatinya, pikirannya, jiwanya. Saat ini hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Hai engkau roh jahat, engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas kakak Tuhan Scorpio. Roh najis, roh penyembahan berhala, hancur, patah kuasanya atas kakak Tuhan Scorpio. Roh perzinahan, hancur, patah kuasanya atas kakak Tuhan Scorpio. Keluar saat ini demi nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas kakak Tuhan Scorpio. Demi nama Tuhan Yesus, saat ini engkau bebas. Tubuh, jiwa, rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari engkau jamah kakak Tuhan Scorpio. Jamah, mengalir terus kasihmu, mengalir. Roh luka batin keluar demi nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan memulihkan hatimu. Semua luka-luka batinmu disembuhkan, dipulihkan oleh kasih Tuhan saat ini. Kasih Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikiranmu. Mari Roh Kudus jamah kakak Tuhan Scorpio. Api Tuhan mengalir, menyala atas kakak Tuhan Scorpio. Sejak hari ini engkau diubahkan Tuhan. Engkau tidak akan pernah menjadi sama lagi. Tetapi api Tuhan menyala dalam hidupmu. Engkau akan berapi-api mengasihi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, bahkan engkau akan diangkat menjadi pasukan Tuhan yang dahsyat. Bukan hanya saja membebaskan kuasa Tuhan, bukan hanya saja membebaskan kehidupanmu, tetapi membebaskan keluargamu dan orang-orang yang terbelenggu oleh dosa-dosa yang sama yang kau lakukan demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Amin. Oh, saya doakan Ibu Lilis lagi ya. Ibu Lilis kemarin sudah sembuh ya, kenapa sekarang opname lagi ya? Ya oke, Ibu Bapa di surga, mohon belas kasihanmu, Ibu Lilis Suryani, belas kasihanmu turun, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Lilis Suryani. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk, sakit, penyakit. Engkau sudah tidak punya kuasa atas Ibu Lilis Suryani. Belenggu dosa, belenggu sakit, penyakit, engkau sudah hancur, sudah patah atas Ibu Lilis Suryani. Setiap roh jahat, roh kekhawatiran, kecemasan, roh kutuk, saya ikat demi nama Tuhan Yesus. Saya usir saat ini, keluar. Tinggalkan tubuhnya Ibu Lilis Suryani. Kuasa Tuhan mengalir saat ini. Mengalir, menjamah tubuhnya Ibu Lilis Suryani. Mengalir. Mari Roh Kudus, engkau jamah Ibu Lilis Suryani. Jamah terus. Roh Kudus, mari Roh Kudus yang manis, engkau jamah terus. Jamah terus Ibu Lilis. Jamah terus. Jamah terus. Jamah. Asam lambungnya normal, tensinya sekarang normal demi nama Tuhan Yesus. Tubuh yang lemah sekarang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang badannya Ibu Lilis Suryani ringan, kuat, bangkit dari ranjang pesakitannya demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, engkau sudah menjamah, engkau sudah menyembuhkan Ibu Lilis Suryani.
Demi nama Tuhan Yesus. Oke, Kakak Estina. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya mohon pamit ya. Kalau tidak ada lagi yang sakit, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ya, sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi lagi ya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Esther yang sudah melayani lewat doa-doanya Bu Esther. Tuhan Yesus memberkati Bu Esther dan memberkati semua Bapak Ibu yang ada di live room ini. Dan jangan lupa selamat beribadah ya di gerejamu masing-masing. Tuhan Yesus mengasihi semuanya. Shalom.